Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya kelak nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Ansor dimanapun berada, bulan suci, bulan yang mulia ini kita semua diberikan umur oleh Allah Ta'ala dan kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Insya Allah tiap malam kita melaksanakan ibadah sunat, yaitu sholat sunat tarawih ditutup dengan sholat sunat witir. Semoga ibadah kita semua yang wajib ataupun yang sunatnya ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Jalul Ansor dimanapun berada, kita telah mengetahui dan juga meyakini bahwa semua ibadah yang Allah sediakan itu merupakan fasilitas yang utama yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada khusus umat Nabi kita semua untuk memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Maka jangan sampailah Ramadan berlalu begitu saja, Ramadan berlalu tanpa ada makna, dan Ramadan berlalu tanpa ada momen ibadah yang tentunya ibadah tersebut disediakan oleh Allah Ta'ala, yaitu daripada kelipatan pahala yang disediakan oleh Allah daripada pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat Jalul Ansor dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi tentang keutamaan daripada sholat sunat tarawih dan sholat sunat witir. Kita ketahui bahwa sholat sunat tarawih adalah sholat sunat yang mana sholat sunat tersebut itu hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada tarawih di luar bulan Ramadan. Dari sini kita ketahui dan bisa kita simpulkan bahwa sholat sunat tarawih adalah sholat sunat yang diunggulkan daripada sholat sunat yang lain. Namun ternyata jangan sampai kita salah memaknai, dikarenakan kita mengetahui bahwa sholat sunat tarawih adalah sholat sunat yang hanya ada di bulan Ramadan saja, sehingga kita meyakini bahwa sholat sunat tarawih adalah sholat sunat yang paling unggul. Tapi ternyata dalam salah satu kitab ulama berfatwa, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berfatwa, sholat sunat tarawih adalah sholat sunat mustahabbah, sholat sunat yang dicintai, tapi tidak bisa melebihi keutamaannya daripada sholat sunat rawatib, termasuk sholat sunat ba'da isya. Maka praktiknya hendaklah kita yang pertama, sholat sunat tarawih tidak sah atau tidak disebut sholat sunat tarawih apabila sebelum melaksanakan sholat isya terlebih dahulu. Tertibnya yang pertama sholat isya terlebih dahulu, baru sholat sunat ba'da isya atau sholat sunat rawatib ba'da isya, lalu kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan ditutup dengan sholat sunat witir. Maka tentunya 4 perkara ini, yang pertama
sholat isya, yang kedua sholat sunat ba'da isya, yang ketiga sholat sunat tarawih, dan yang keempat sholat sunat witir. Adalah 4 sholat yang biasa dikerjakan dalam satu waktu, dalam satu tempat, secara berjamaah dalam bulan Ramadan ini. Tentunya keutamaan sholat isya kita sudah tahu, karena sholat isya dengan cara berjamaah, selain kita melaksanakan kewajiban fardu sholat isya, juga kita mendapatkan pahala sholat berjamaah, apalagi dikerjakan secara berjamaah tentunya di masjid. Dan sholat sunat ba'da isya adalah sholat sunat rawatib yang tidak bisa dikalahkan keutamaannya dengan sholat sunat yang lain, walaupun dengan sholat sunat tarawih sekalipun. Maka tentunya kita melaksanakan di bulan Ramadan, yang pertama sholat isya, yang kedua sholat sunat ba'da isya, yang ketiga sholat sunat tarawih, dan ditutup dengan sholat witir, yang artinya sholat witir adalah sholat penutup di waktu malam, yang mana sabda Nabi dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda, ij'alu akhira sholatikum bil-laili naharan, jadikanlah sholat di waktu malam kalian, termasuk sholat di waktu malam adalah sholat sunat tarawih, tutuplah kata Nabi dengan sholat sunat witir. Nah, keutamaan sholat sunat witir itu bisa menjadi sebab terkuncinya pahala sholat sunat yang dikerjakan sebelum sholat sunat witir, karena Nabi bersabda dalam salah satu hadisnya, al-witru bis sholati kal miftahi fil babi, witir dalam sholat itu laksana kunci dalam pintu. Jika pintu tidak dikunci, maka besar kemungkinan isi daripada balik pintu, isi daripada ruangan yang ada pintu tersebut itu cenderung akan hilang. Jika diibaratkan, maka tentunya jika pintu dikunci, isi yang ada dalam ruangan tersebut akan terkunci, akan rapat, akan rapi, tidak akan keluar kembali. Begitu juga sholat sunat tarawih yang diakhiri dengan sholat sunat witir, maka pahalanya akan terkunci. Dan semoga pahala sholat sunat tarawih kita, sholat sunat witir kita diawali dengan sholat isya dan sholat ba'da isya dengan dilaksanakan berjamaah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita berdoa, dan yang paling utama kita berharap kepada Allah, semoga puasa di bulan Ramadan ini menjadi sebab kita semua lebih dekat kepada Allah Ta'ala, menjadi sebab kita lebih dekat kepada Rasulullah, kita dekat kepada para ulama, sehingga kita semua menjadi hamba Allah, umat Nabi, muridnya para kiai, para ulama yang senantiasa ada dalam ridho Allah, ridho Nabi, dan ridho guru-guru kita. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, rizki yang berlimpah, yang tidak akan pernah susah untuk dibawa ibadah. Dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga nanti di akhir hayat kita mendapatkan pangkat yang paling mulia, pangkat yang paling tinggi, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.